Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas sebuah film yang cukup menarik nih guys. Film ini berkisah tentang kengerian yang dialami oleh seorang VTuber saat membuat konten gimmick pengusiran setan. Yang mana film ini berjudul The Cleansing Hour 2019. So, seperti apakah kisah dari film ini? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan diperlihatkan proses ruqyah yang dilakukan oleh pastor muda bernama Matt. Dia melakukan pengusiran setan pada seorang jemaat yang bernama Jim. Before the cross of our high priest. Beg you to give me your name. Setelah mengetahui nama setan ini adalah Belet, Matt pun langsung mengambil Alkitab. Abandon the body and never again return. Come on, let's go. You think I did? My leg. Foot. My leg. Be gone in the name of our... Dan meski mendapat perlawanan sengit, akhirnya Matt berhasil membebaskan Jim dari iblis tersebut. Hingga sesaat kemudian, Matt langsung melakukan closing dan mengakhiri live VTube-nya di channel The Cleansing Hours. Nice job, everybody. Good show. I'd like to thank my mother-in-law for the inspiration. Ternyata ruqyah yang Matt lakukan hanyalah gimmick untuk mendapat saweran dari para penonton. Lalu seorang editor bernama Eddie yang juga sahabatnya Matt memuji penampilan Matt yang sangat meyakinkan. Di saat itu pula Matt dibuat senang saat mengetahui peningkatan channelnya yang tembus 5 juta subbreaker. Lalu sambil menikmati sebotol jamu cap kadal, Matt yang akan merayakan pencapaiannya meminta Eddie untuk menghubungi TikToker banci bernama Cindy. Dia berniat memakai seleb waria itu untuk episode spesialnya nanti. Lalu untuk merayakan hal tersebut, Matt mengajak semua timnya untuk nongkrong di sebuah kafe. Singkat waktu saat Matt dan timnya nongkrong, tiba-tiba mereka dihampiri dua fansnya yang bernama Wendy dan juga Brenda. Matt yang ramah lalu meminta mereka untuk bergabung dan minum bersama. Hingga di tengah basa-basi ini, Matt dibuat kaget saat Wendy tiba-tiba memberikan kode sambil mengelus cacing miliknya. Di keesokan harinya, Wendy terlihat bahagia karena dia bisa semalaman ditemani Matt yang merupakan VTuber favoritnya. Tapi sebelum berpisah, Wendy menawarkan servis perpisahan sebagai tanda terima kasih. Tapi di tengah servis itu, Matt dibuat heran saat melihat Wendy yang tiba-tiba beruban. Matt langsung loncat dari tempat tidur dan memutuskan untuk pergi. Sementara di sisi lain, Eddie dan juga pasangannya yang bernama Jenny terlihat bahagia saat mendapat paket COD. Lalu sambil membuka paket kacamata canggihnya, Jenny berusaha membujuk pacarnya ini untuk keluar dari acara gimmick buatan Matt. Terlebih dia khawatir gimmick pengusiran setan yang mereka lakukan akan berujung petaka. Tetapi Eddie yang merupakan sahabat Matt sejak kecil merasa nggak enak jika harus meninggalkannya. It's not bad. Oh, no. Calling to see where you are. Give me that shit. NDA. Come on. Singkat waktu di tengah persiapan live, Eddie terlihat heran saat melihat Evan yang bertingkah aneh. Sementara itu dengan penampilan cetar membahana, seorang waria bernama Cindy terlihat kebingungan mencari alamat studionya Matt. Hingga di tengah kebingungan itu, dia pun heran saat melihat sosok aneh yang merangkak. You gotta be kidding me. Akhirnya dia pun harus tewas sebagai wanita jadi-jadian. Singkat cerita, 6 menit sebelum acara dimulai, Eddie pun panik saat Cindy yang seharusnya menjadi orang kesurupan gak kunjung tiba. Dia pun membujuk pacarnya untuk menggantikan Cindy karena mereka gak punya banyak waktu untuk mencari pemain pengganti. Tapi Jenny ini sempat menolak karena dia takut terjadi apa-apa. Hanya aja karena gak mau Eddie kecewa, Jenny pun terpaksa menyanggupi hal tersebut. Sebelum live dimulai, Matt kembali heran karena melihat Evan yang seperti nggak enak badan.
Dirasa kebanyakan mabok, Matt pun memarahi tukang sonnya ini. Sementara itu, Eddie dan juga si Bondon yang bernama Ellie terlihat membuka ensiklopedia setan yang berisi berbagai nama dan juga julukan setan untuk menyempurnakan gimmick mereka. Di saat itu pula Matt meminta Jenny untuk berakting sebagus mungkin, terlebih kini 250.000 penonton sedang menunggu acara mereka. Saat live dimulai, Matt langsung berkata "Hi guys" dan memperkenalkan Jenny sebagai seorang wanita yang dirasuki iblis. Kemudian saat Matt melakukan persiapan, sambil cengengesan Eddie memberikan arahan pada Jenny dan juga timnya untuk fokus. Alright, Max, it's working. Our nation, passion, resurrection, innocent. Speak. Namun di tengah acara lagi dan lagi Evan ini mengalami hal yang aneh, yang mana kali ini dia pun harus pergi ke WC. Bad shit. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba aja Evan mengalami hal yang mengerikan. Kembali ke dalam acara, saat Eddie memberi arahan pada Jenny, mereka dibuat heran saat Jenny ini nggak mengikuti skenario yang mereka buat. His lead. Who's that? Sungguh di luar skenario, tiba-tiba aja Jenny ini bertingkah aneh dan seperti kesurupan beneran. Di tengah keanehan yang terjadi, Jenny pun memanggil Tommy dan memintanya untuk membongkar kebohongan konten yang Matt buat. Tapi jelas aja Tommy ini merasa keheranan akan hal itu. Dan tiba-tiba... Tentu para penonton sangat terkejut saat melihat kengerian yang terjadi. Tiba-tiba aja Tommy terbakar dan hangus menjadi arang. Menyadari setan asli yang merasuki Jenny, Eddie yang berusaha menelpon bantuan malah mengalami kesulitan. Tonight, Father. Somebody, please help! Setelah mengcounter semua upaya yang Matt lakukan, si setan meminta Matt untuk mengakui semua kebohongannya. Dan jika Matt ini nggak melakukan hal itu, sesuatu yang mengerikan akan terjadi melebihi nasib yang menimpa Tommy. Di tengah kekesalan, Matt yang menguak memaksa si setan untuk keluar dari tubuhnya Jenny. Do you perceive and feel? Saat situasi semakin mencekam, Matt langsung membawa Alkitab dan dengan serampangan membacanya. In the name of our Lord Jesus Christ, I command you to... All right, loyal followers, you decide. Kemudian untuk memeriahkan acara, si setan meminta para penonton untuk memberikan komen tentang apa yang bisa Matt lakukan untuk menyelamatkan Jenny. Sementara Wendy dan Brenda yang sedang menonton dengan iseng mengetik jika Matt ini harus membuka bajunya. Dan entah kebetulan atau apa, Eddie malah membaca komentar itu. Si setan lalu menyuruh Matt untuk melakukan permintaan Wendy. Dan meski sadar hal ini akan memalukan, Matt yang berusaha menyelamatkan Jenny terpaksa harus membuka bajunya di hadapan 400.000 penonton. I'm not doing that. Nggak cuma itu aja, si setan juga meminta Matt untuk menghentikan kipas angin agar Matt bisa keluar. Enthusiasm. Sayangnya upaya yang Eddie lakukan malah memperburuk keadaan. Di tengah kesakitan ini, si setan memberitahu jika siaran Matt kini udah trending.
Bersamaan dengan hal itu, Brenda dan juga Wendy sangat menyesal saat menyadari komentarnya malah membuat Matt tersiksa. Setelahnya, Matt yang kini udah pakai baju mulai membujuk setan itu untuk melepaskan Jenny. Di saat itu pula, Jenny berusaha melawan dan meminta teman-temannya untuk berhenti mendengarkan keinginan setan ini. Tapi seketika mereka pun panik saat melihat Jenny yang kesulitan bernafas. Here, got it. Oh my god! Max, someone... Bagaikan terkena santet, Matt pun sangat terkejut saat menemukan merchandise-nya dari dalam mulutnya Jenny. Eddie lalu memaksa Matt untuk mengikuti keinginan setan ini dan berkata jujur tentang gimmick abal-abal yang mereka lakukan. Meski sadar pamornya akan turun, tapi Matt yang gak ingin Jenny mati akhirnya melakukannya di hadapan kamera. Matt pun jujur jika sal keramat dan juga air suci yang mereka jual hanyalah air biasa yang diambil dari keran WC. Max! Dan akhirnya setelah mengakui semua itu, kondisi Jenny pun mulai membaik. Akan tetapi semua itu hanyalah sementara dan kini Jenny kembali nggak bisa bernafas. Si setan berhasil menipu Matt hingga membuat jarinya raib. Di tengah kesakitan yang Matt alami, Ellie yang panik berusaha untuk kabur dari sana. Tentu aja Ellie tewas seketika setelah dihantam patung Bunda. Singkat cerita, setelah berhasil mengobati Matt, Eddie menjadi panik saat mendengar peringatan sinyal yang melemah. I think the servers must be overwhelmed. Shit. Major panic loss. Give me some good news. Ketika sinyal semakin melemah, si setan pun pamit pada para penonton. Dia pun berkata jika Matt dan juga timnya akan ikut mati saat koneksi terputus. Saat Eddie mengecek sambungan modem di saat itu juga, Jenny yang tersadar meminta Matt untuk membebaskannya. Tapi Matt berkata jika hal itu percuma aja, karena jika sinyal ini terputus, kita semua juga akan mati. Untungnya Eddie berhasil memulihkan sinyal itu, tapi si setan kembali hadir dan merasuki Jenny. Sesaat kemudian Evan tersadar menjelaskan jika saat siaran dimulai, dia sempat melihat sosok setan yang merasuki tubuhnya Jenny. Setan itu berbulu anjing, berekor ular dengan kepala domba. Mendengar itu, Eddie langsung mengecek daftar nama setan, akan tetapi mereka harus menebak 1 dari 7 nama setan untuk bisa melakukan ruqyah. Sementara di WC, Evan kembali mengalami keanehan. Just looking at that shit is not real. What? Setelahnya semua orang heran dengan Evan yang seperti melihat sesuatu. Dan ternyata wujud setan ini hanya mampu dilihat oleh Evan aja. You gotta confess something, man. Anything. Tentu mereka sangat ketakutan ketika Evan ikut menjadi korban. Dan tiba-tiba di tengah situasi tegang ini, Jenny yang mendapat sedikit kesadaran berusaha memberitahu pacarnya jika si setan hanya berusaha mempermainkan mereka. Setan ini berniat menyebarkan ketakutan, terlebih kini 12 juta orang sedang menontonnya secara live. Menyadari itu, Eddie langsung mencabut kabel siaran langsung dan hal ini membuat si setan mengamuk. Setan ini lalu berkata jika dia udah meramalkan tentang nasib Matt yang akan berakhir tragis seperti ini. There you go. Dead air.
Mendengar kemampuan meramal dari setan ini, Eddie langsung memasukkan data tersebut dan muncul nama setan Ammon. Hingga setelah mengetahui nama setan ini, dengan pedenya Matt meminta Eddie untuk kembali menyambungkan siaran. Itu semua karena dia berniat melakukan pengusiran setan berbekal nama iblis tersebut. We've got our audience back. I think we can hold it. Joe, watch out! Dan kini si setan meminta Jenny dan juga Matt untuk mengakui sesuatu yang belum mereka ungkapkan kepada Eddie. Saat Jenny tersadar, Matt pun terpaksa mengaku jika dia pernah berkimpoi dengan Jenny. Jenny juga meminta maaf pada Eddie atas apa yang pernah dia lakukan. Tetapi mereka mengaku jika semua itu terjadi sebelum Eddie melamar Jenny. Kini mereka nggak pernah melakukan itu hingga saat Eddie berusaha menerima kenyataan, tiba-tiba Kimber loves you, though. ternyata itu semua hanyalah dusta semata, karena kenyataannya mereka kembali melakukan hal tersebut sesaat sebelum melakukan syuting malam ini. Explain, man. No, I don't know what's worse. Fucking shows everybody. You're fucking. I like the way it thinks. Eddie gak menyangka sahabatnya tega menjamah calon istrinya, dan di saat itu pula, si setan berkata jika Eddie bisa menghabisi Matt, dia akan membebaskan Jenny saat ini juga. Tetapi Eddie yang sadar meminta Matt untuk menekan tombol di kacamata canggihnya. You captive! It is he and knows the day that her soul takes shall be swept away and departs of vile demons from this vessel, the sovereign Lord. The power of the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, I bind you and your armies. I didn't finish! What are you waiting for? In the name of Jesus Christ, make haste and water. Free now. Wait. Akhirnya Jenny bisa terbebas dari pengaruh iblis Ammon, dan sambil menahan tangis, Jenny pun meminta maaf atas kesalahannya. Setelah itu Eddie pun meminta Matt untuk segera mengakhiri siarannya. Tetapi seketika, mereka pun panik saat mendengar tawa mengerikan dari jasad Tommy yang kembali hidup. Kini si setan Asmodeus bangkit dan berkata jika setan Ammon yang berhasil mereka usir hanyalah kaki tangannya. Setelah menunjukkan wujud aslinya yang mengerikan, Asmodeus langsung menatap kamera dan seakan menghipnotis 15 juta penonton. Tanpa diduga, si setan udah menyebar pengaruhnya pada belasan juta penonton untuk melakukan tindak kejahatan. Sedangkan di dalam studio, saat para korban dievakuasi, Matt yang termenung tiba-tiba mendapat notif di mana kini dia udah memiliki 4 juta pengikut. Tanpa dia tahu dari siarannya itu, dunia sedang dilanda kekacauan. Yang mana setelah itu semua, film ini pun selesai. Nah guys, jadi gimmick Ruqyah yang Matt lakukan malah berujung petaka. Setan bernama Asmodeus dan juga kaki tangannya berhasil menyabotase siaran yang ditonton jutaan orang.
hingga satu persatu dari mereka akhirnya tewas mengenaskan karena setan tersebut. Tapi pada akhirnya kita pun tahu jika tujuan si setan adalah untuk menyebar pengaruhnya dan menciptakan kekacauan di seluruh dunia. So mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.